Kehidupan seluruh Nabi alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum dikorbankan untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara orang-orang sebelum kalian ada yang digalikan sebuah lubang untuknya, lalu ia dimasukkan ke dalamnya, kemudian diletakkan sebuah gergaji di atas kepalanya, dan ia pun dibelah menjadi dua bagian. Ada pula yang disisir badannya dengan sisir besi sehingga kulit dan dagingnya terkelupas. Namun semua itu tidak menghalangi mereka dari agama mereka. Sebagaimana penderitaan Sayyidina Bilal yang ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir di bawah terik matahari yang membakar kulitnya, dan tubuhnya dicambuk terus-menerus hingga kulitnya terkelupas. Pedihnya penyiksaan yang dialami Sayyidina Khobab radhiyallahu anhu. Tubuhnya diseret di atas timbunan bara api sehingga lemak dan darah yang mengalir dari tubuhnya memadamkan bara api. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya mati dalam penyiksaan, dan ibunya Sumayyah, wanita pertama di kalangan sahabiah yang syahid dengan tikaman tombak Abu Jahal pada kemaluannya yang menembus dadanya. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai mereka, karena pengorbanan mereka akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak mulia, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan ucapan Rasulullah SAW berdasarkan tuntunan wahyu. Namun beliau juga mendapatkan caci maki, dilempari batu sampai sandalnya penuh dengan tetesan darah. Tetapi beliau terus berdakwah hingga akhir hayatnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut-mulut ucapan mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir benci. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar, agar dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dakwah Rasulullah SAW adalah sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai kesempurnaan iman. Para sahabat dikondisikan dengan suasana agama sehingga keluarlah sifat-sifat buruk pada zaman jahiliyah dan berganti dengan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Inna Allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Perintah ibadah dalam Al-Quran dijelaskan secara global, tetapi perintah dakwah dijelaskan secara mendetail, dan kisah-kisah perjalanan dakwah para nabi hampir memenuhi keseluruhan isi Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam dakwah siang dan malam
selama 950 tahun dan pengikutnya hanya 83 orang. Dakwah di dalam penjara, dakwah di atas kapal, dan dakwah dalam perut ikan. Bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan seekor burung, seekor semut, dan seekor anjing yang terlibat dalam buka dakwah. Untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan suasana. Bagaimana seorang ayah menyuruh anaknya mengambil air, karena tidak memahami kondisi ayahnya yang baru pulang kerja, dia malah membawa seember air, padahal maksud ayahnya segelas air untuk minum. Atau sebaliknya, sang ayah ingin mandi, tapi anaknya datang membawa segelas air. Nah, ini penghinaan, pikir ayahnya. Ketika orang yang sholat di dalam masjid mengucapkan takbiratul ihram, orang yang berada di luar masjid tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang di dalam masjid. Tetapi orang yang berada di dalam masjid tahu bahwa ketika mengucapkan Allahu Akbar berarti mengangkat kedua tangan, ruku atau sujud. Seseorang yang ingin mendapatkan pengalaman kerja akan melakukan praktek, belajar dengan ahlinya, dan berada pada tempat yang ada suasana. Tempat yang ada suasana kerja itu. Seorang dokter belajar dalam suasana rumah sakit. Seorang montir belajar dalam suasana bengkel. Pedagang belajar dalam suasana pasar. Petani belajar dalam suasana sawah ladang. Saudara-saudara sekalian, demikian pula untuk mendapatkan pengalaman iman harus belajar, harus berada dalam suasana iman, yaitu di masjid, jauh dari suasana kebendaan. Para sahabat telah membentuk iman mereka dengan dakwah, bukan dengan asbab. Iman hanya bisa didapatkan dengan usaha dakwah, dan amal tidak bisa didapatkan dengan ilmu. Seandainya pengetahuan yang membuat seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin makhluk yang paling mulia adalah iblis. Dia mengetahui sebagian berita-berita langit yang diturunkan, namun dia dilaknat sebab ilmunya tidak membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.